Salam rayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Abror Supi tentang 10 raja yang memerintah kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam pada awalnya berdiri terletak di alas Mentaun yang berada di antara Kaliopak dan Kaliprogo. Tanah tersebut didirikan atau diberikan oleh Sultan Padang Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan. Setelah berhasil membunuh Adipati Jipang Panulan Haryo Penaksa, tanah itu kemudian dikembangkan oleh Ki Ageng Pemanahan dan berkembang menjadi kerajaan Mataram dan berlanjut Kesultanan Mataram. Sejak saat itu Mataram Islam telah dipimpin oleh sejumlah raja yang pernah mempertahankan kedaulatannya. Berikut 10 raja yang pernah memimpin Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama adalah Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang berkuasa dari tahun 1584 sampai 1601. Sutawijaya atau Panembahan Senopati merupakan pendiri sekaligus Sultan pertama Mataram Islam. Ia menjadi seorang sultan setelah sang ayah, yaitu Ki Ageng Pemanahan wafat. Pada masa kekuasaannya, ia berhasil menaklukkan beberapa wilayah yang ada di sekitar Mataram, seperti Madiun, Surabaya, dan Kediri. Untuk memperluas daerah kekuasaannya, ia juga berhasil menguasai daerah Priangan dan menjalin kerjasama dengan Cirebon. Yang kedua adalah Raden Mas Jolang atau Panembahan Sedo ing Krapyak yang berkuasa pada tahun 1601 sampai 1613. Raden Mas Jolang atau Panembahan Sedo ing Krapyak adalah putra dari Panembahan Senopati dengan serirnya Kanjeng Ratu Mas Waskita Jauri. Pada masa pemerintahnya, ia dikenal sebagai seorang sultan yang ahli dalam menyelesaikan pemberontakan. Namun ketika pemerintahnya berjalan dengan rukun dan damai, secara mengejutkan Raden Mas Jolang meninggal di hutan Krapyak, sehingga namanya dikenal dengan Panembahan Sedo ing Krapyak. Yang ketiga adalah Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokro Kusumo yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Raden Mas Rangsang atau yang dikenal dengan Sultan Agung Hanyokro Kusumo merupakan sultan ketiga sekaligus yang pertama sepanjang sejarah Mataram Islam. Sultan yang satu ini memiliki masa jabatan hingga 32 tahun lamanya. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok sultan yang banyak meninggalkan perkembangan budaya.
Sultan Agung dikenal sebagai pendiri kalender, penulis karya sastra berjudul Serat Sastra Gending, dan menyempurnakan bahasa di Pulau Jawa. Sedangkan raja yang keempat adalah Raden Mas Saidin atau Amangkurat I yang berkuasa pada tahun 1646 hingga 1677. Raden Mas Saidin merupakan putra dari Sultan Agung, sehingga dirinya mengisi jabatannya sebagai sultan setelah wafatnya sang ayah dan menjadi raja keempat Mataram Islam. Tidak jauh dari sang ayah, ia juga memiliki jabatan yang lama sebagai sultan, yaitu 31 tahun. Pada masa kepemimpinannya, Raden Mas Saidin memiliki kebijakan yang berbeda dengan sang ayah. Ia memilih untuk menjalin hubungan baik dengan pihak kolonial Belanda. Namun tindakannya tersebut salah, yang mengakibatkan timbulnya pemberontakan hingga dirinya meninggal dunia. Raja yang kelima adalah Pangeran Adipatyanom atau Amangkurat II yang berkuasa pada tahun 1677 hingga 1703. Pangeran Adipatyanom yang merupakan putra dari Raden Mas Saidin ini juga memiliki jabatan yang terbilang lama, yaitu selama 26 tahun. Selama memimpin Mataram Islam, dirinya dikisahkan sebagai pemimpin yang berhati lemah dan mudah dipengaruhi oleh VOC. Sama halnya dengan sang ayah Pangeran Adipatyanom, ini juga kembali mendapatkan serangan dari pihak kolonial. Amangkurat II meninggal pada saat berusaha memperbaiki hubungan dengan pihak VOC. Pada era kepemimpinan Adipatyanom ini, pusat kekuasaan berpindah ke Kartasura dan raja atau sultan kemudian berganti dengan gelar Susuhunan atau Sunan. Raja ke-6 adalah Amangkurat III yang berkuasa pada tahun 1703. Pada awal hingga akhir kepemimpinan Amangkurat III ini diwarnai dengan berbagai macam pemberontakan, terlebih ketika insiden ketidakpercayaan VOC terhadap garis keturunan Amangkurat. Kemunduran pemerintahan Amangkurat III terlihat ketika Pangeran Puger mendeklarasikan diri sebagai Sunan Kartasura dengan gelar Pakubuwono I. Sejak saat itu Amangkurat III terpaksa melarikan diri dan menyerahkan Kartasura. Yang ketujuh adalah Pakubuwono I yang memerintah pada tahun 1704 hingga 1719. Setelah berhasil merebut wilayah kekuasaan dari Amangkurat III, Pakubuwono I akhirnya resmi menjadi Sunan Mataram Islam dan semakin terikat kuat dengan VOC. Bahkan ia pernah mengeksekusi Adipati Janggrana atas perintah VOC. Era kepemimpinan Pakubuwono I memang tergolong singkat. Ia meninggal pada tahun 1719 dan digantikan oleh putranya. Yang kedelapan adalah Raden Mas Surya Putra atau Amangkurat IV yang berkuasa pada tahun 1719 sampai 1726.
Raden Mas Surya Putra merupakan putra dari Pakubuwono I yang memilih menggunakan gelar Amangkurat pada saat kenaikan tahtanya menjadi seorang sunan. Telah diwarnai dengan berbagai pemberontakan oleh Pangeran Blitar, Purbaya Bamadyun serta Arya Mataram Dipati. Namun seluruh pemberontakan tersebut berhasil ditumpas dengan bantuan dari pihak kolonial Belanda. Sama halnya dengan sang ayah, putra dari Pakubuwono I, juga menjabat dalam waktu yang singkat karena wafat akibat diracun pada tahun 1726. Sedangkan raja yang ke-9 adalah Raden Mas Prabasuyasa atau Pakubuwana II yang memerintah pada tahun 1726, 1742, 1743 hingga 1749. Pada era pemerintahan Raden Mas Prabasuyasa atau Pakubuwana II, pusat pemerintahan Mataram Islam kembali berpindah ke wilayah Surakarta atau Solo, atau orang awam terkenal dengan nama Solo. Pada saat itu pula Mataram pernah dikuasai oleh VOC karena sakit pada tahun 1747 dan menunjuk raja baru sesuai isinya. Raja Mataram Islam yang terakhir atau yang ke-10 adalah Raden Mas Garendri atau Amangkurat V yang berkuasa pada tahun 1742 hingga 1743. Raden Mas Garendri atau Amangkurat V merupakan putra dari Pangeran Teposono. Ia diusung menjadi seorang sunan untuk menggantikan tahta Amangkurat IV oleh koalisi Jawa Tionghoa yang menentang kekuasaan Pakubuwono II. Amangkurat V hanya bertakhta beberapa bulan saja. Setelah itu dilengsarkan oleh Pakubuwono II. Pakubuwono II bertakhta lagi sampai digantikan oleh anaknya yang bergelar Pakubuwono III. Di saat yang bersamaan Pangeran Mangkubumi juga mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Pakubuwono III. Kemudian diadakan perjanjian Giyanti. Secara umum berakhirnya kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Nah, demikian saudara, kisah tentang 10 penguasa kerajaan Mataram Islam. Salam Rahayu, salam budaya. Sampai jumpa di lain kesempatan.